Kasih karunia dan damai sejahtera itulah yang memberkati hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom kepada kita semuanya. Apa kabar? Biarlah pada pagi hari ini kita akan diberangkatkan firman Tuhan untuk memulai aktivitas kita. Renungan kita pada hari ini Jumat 3 Juni 2022 tertulis di dalam Yunus 4 ayat 4. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Sekali lagi saya baca, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang pasti pernah marah. Apakah itu mulai dari anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, kaum bapak, kaum ibu, ataupun kaum lansia. Marah adalah emosi yang dirasakan ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak sesuai keinginannya. Marah bisa dirasakan siapa saja dan merupakan reaksi normal seseorang terhadap sebuah kejadian. Namun jika emosi ini tidak dikendalikan, ini bisa menjadi masalah antara saudara dengan orang-orang di sekitar kita. Selain itu, marah bisa berakibat fatal untuk kesehatan kita. Nas firman Tuhan hari ini bercerita tentang sikap Yunus yang marah. Mengapa Yunus menjadi marah? Hal ini kita lihat di dalam firman Tuhan hari ini yang tertulis di dalam Yunus 4 ayat 4. Setelah Niniwe bertobat oleh khotbah Yunus, ternyata Yunus sangat tidak senang melihat belas kasihan Tuhan kepada masyarakat atau orang-orang yang berada di Niniwe. Ia ingin Niniwe dihancurkan. Dalam pasal 4 kitab Yunus ini hendak menjelaskan bagaimana Allah memberi pelajaran kepada Yunus tentang cara mengasihi sesama manusia. Karena bagi Yunus, orang-orang yang sudah berdosa pasti akan dihukum oleh Tuhan. Seperti Niniwe sebagai kota yang besar dengan kejahatannya harusnya mengalami penghukuman Allah. Namun karena bangsa itu bertobat, maka mereka luput dari hukuman Allah. Yunus merasa kesal dengan tindakan Allah ini. Itu sebabnya Yunus berdoa dan meminta Allah mencabut nyawanya. Namun Allah tidak menuruti permintaan Yunus, dan Allah membiarkan Yunus hidup dan mengetahui bahwa Allah sangat mengasihi manusia ketika manusia bertobat. Lalu bagaimana sikap Yunus terhadap Allah dalam hal ini? Dalam ayat 4 dikatakan oleh Tuhan, layakkah engkau marah? Tuhan menegur Yunus, tetapi tidak dengan keras, sekalipun Yunus marah kepada Allah. Ini menunjukkan betapa Allah itu sangat mengasihi kita, betapa Allah itu sangat sabar. Bahkan juga Allah memberikan hikmat kepada kita supaya kita bisa mengalami atau menghadapi bagaimana situasi yang sedang dihadapi oleh Yunus
di dalam nas firman Tuhan hal ini. Saudaraku yang terkasih, kalau demikian halnya, apa yang hendak dikatakan oleh firman Tuhan hari ini kepada tiga? Yang pertama, Allah peduli dan mengasihi kita. Pada saat kita sedang menghadapi beban berat atau pergumulan atau sakit penyakit, atau mungkin doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, maka kita mungkin beranggapan bahwa Allah tidak peduli kepada kita, atau mungkin Allah benci kepada kita. Tetapi dari cerita Yunus ini kita boleh yakin bahwa dalam keadaan bagaimanapun kita, Allah tetap mengasihi kita dan Ia selalu menolong kita dengan cara yang terbaik dan penuh kasih. Kalau saudara mendengarkan nyanyian Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Itu artinya Allah sangat peduli kepada saudara, Allah sangat peduli kepada kita. Dia ada setiap saat bagi kehidupan kita. Dua, jangan suka menghakimi orang lain. Allah mengasihi semua orang yang bertobat dan kembali kepada pangkuannya. Namun seringkali yang menjadi penghambat bagi kita melihat kasih Allah adalah pandangan dan cara berpikir kita yang mirip seperti Yunus, bahwa orang yang berdosa patut untuk dihukum. Itu sebabnya kalau ada orang yang jatuh ke dalam dosa, kita lebih cenderung menghakimi dan menghukum orang tersebut daripada kita mengharapkan orang tersebut bertobat dan berbalik dari dosanya. Padahal Allah berfirman dalam Yeskiel 33 ayat 11, Allah tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Allah berkenan kepada pertobatannya. Seharusnya sebagai pengikut Kristus yang memahami kasih Allah, di mana Allah menghendaki melalui kematiannya di kayu salib, Allah sangat mengasihi kita. Allah menunjukkan bagaimana kedamaiannya kepada kita. Ia ingin kita hidup di dalam saling mengasihi, bukan menghukum orang yang berdosa, bukan menghakimi orang lain. Yang ketiga, saudara-saudaraku, bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Dalam persoalan Yunus ini, kita dapat melihat dengan jelas bahwa Allah tidak mengabulkan doa Yunus karena Allah sangat mengasihi Yunus. Tetapi tidak selalu kita bisa melihat seperti itu, khususnya kalau kita berdoa untuk sesuatu yang sangat kita harapkan dan kita menganggap sesuatu itu sebagai sesuatu yang baik bagi kita, tetapi ternyata Allah tidak mengabulkan doa kita. Tetapi sebetulnya dalam keadaan apapun kita harus percaya bahwa kalau Allah menyensor doa kita, itu karena Allah mengasihi kita. Jadi artinya, saudara, kalau Tuhan belum mengabulkan doa-doa kita, jangan frustasi, jangan putus asa, jangan kecewa. Percayalah bahwa Allah lebih bijaksana dari kita. Dan Ia tahu apa yang terbaik bagi kita. Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Allah yang tahu akan kebutuhan yang sedang kita jalani pada saat ini. Selamat beraktivitas saudaraku.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas renungan yang sudah kami perdengarkan pada pagi hari ini, di mana di dalam kehidupan kami sehari-hari sering kami marah Tuhan ketika kami menghadapi persoalan yang sedang terjadi. Apalagi kalau doa kami tidak dikabulkan oleh Tuhan, kami sering kecewa, kami sering marah, dan kami sering melupakan diri kami, dan kami bertindak atas kehendak kami sendiri. Bapa kami yang di surga, mampukanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar-pendengar saja, dan mampukan kami untuk tetap bersabar ketika doa kami belum Engkau kabulkan. Dan firman-Mu juga mengajarkan kepada kami bahwa Allah sangat mengasihi manusia yang berdosa jika manusia itu berbalik akan keberdosaannya dan ia bertobat. Dan Engkau juga mengajarkan kepada kami supaya kami jangan menghakimi, jangan menghukum orang yang berdosa, karena yang pantas menghakimi dan yang pantas menghukum adalah Tuhan Yesus Kristus yang merupakan juru selamat kami di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, tidak hanya pendengar-pendengar saja, dan berkati seluruh aktivitas jemaat kami, kemanapun mereka beraktivitas pada saat ini. Kami serahkan kehidupan mereka kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memampukan kami, biarlah Tuhan yang melayakkan kami dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.